Lebih dari 37.000 tas ketak dari Nusa Tenggara Barat diekspor ke Arab Saudi. Ekspor kerajinan lokal ini mencapai 1,4 miliar rupiah. Pemerintah Provinsi NTB berhasil mengekspor 37.944 tas ketak ke negara Arab Saudi. Ribuan tas ketak ini akan diekspor menggunakan kontainer internasional yang akan dikirim dari Pelabuhan Lembar, Surabaya, kemudian langsung ke kota Riyadh, Arab Saudi. Tas berbahan baku ketak ini buatan para pelaku usaha kecil menengah lokal. Ekspor tas buatan 700 perajin ketak di daerah ini merupakan yang terbesar dilakukan pemerintah di tengah pandemi. Sebagai produk perdana yang diekspor ke Timur Tengah, kualitas serta keunggulan produk para perajin dipastikan tidak akan mengecewakan pembeli, sebab produk tas yang memiliki 280 varian model ini sudah sesuai dengan permintaan pembeli. Pengiriman ketak ke Arab Saudi sudah mulai dilakukan sejak bulan Juni lalu dan sudah berjalan lebih dari 50% dari target yang harus terpenuhi untuk nilai ekspor kerajinan tas yang jumlahnya sekitar 1,4 miliar rupiah. Ini ketak ini terdiri dari 70 model ya, dengan 280 varian model. Jadi dari yang square namanya, yang bundar, yang oval, yang kendi dan sebagainya semua itu. Nilainya berapa? 70. Nilai ekspor itu hampir 1,4 sekiannya. Keberhasilan ekspor produk lokal ini diharapkan bisa membuka peluang pasar agar produk para perajin bisa lebih dikenal, khususnya di negara-negara Timur Tengah. Dari Lombok Barat, Muzakir, iNews melaporkan. Pemirsa, UMKM menjadi sektor yang paling terdampak saat pandemi menghantam Indonesia. Namun seiring waktu, UMKM justru mampu bangkit dan naik kelas dalam persaingan global. Dan berikut perbincangan Prabu Revolusi bersama Menteri Koperasi dan UKM Teten Mas Duki. Kopi tubruk. Kopi dari mana ini, Kang? Nah, ini dari Garut ini. Ya, kopi Garut ini sekarang mulai mulai naik daun karena produksinya mulai bagus dan kopinya kalau di cupping skornya ya jauh beda dengan Gayo. Sama kopi Gayo sama cupping skornya, artinya kualitasnya sama gitu ya, Kang ya? Iya, cuma Jawa Barat tuh kan yang hebatnya fruity. Oh, fruity, ya. Sekarang orang minum kopi kan nggak harus pahit kayak seperti dulu. Iya, benar. Jadi sekarang agak light. Jadi kayak minum teh. Waduh, kopi kan sangat personal ya. Sangat personal ya. Setuju. Semua orang punya cerita dengan kopinya. Ya, punya narasi sendiri. Ayo kita coba. Cicip ya, Kang. Aromanya kan mantap kan. Ampun. Apalagi kalau dibikin pakai V60. Ya, untuk manual brew-nya, waduh, 84 derajat gitu, airnya pas banget keluar. Aromanya juga keluar kalau pakai V60. Luar biasa. Dengan tugas sekarang ya di koperasi dan UMKM, ini kan sebetulnya bicara tentang umat yang banyak ya. Jumlahnya mungkin bisa 50 jutaan ya, Kang ya, sekarang ini. 65 juta. 65 juta itu ya sebetulnya bisa dibilang hampir 1/4 atau 1/3 penduduk Indonesia ya. Kalau dipikir-pikir besar sekali ya, Kang. Ya, kalau dilihat dari populasinya, dari populasi usaha itu 99,9%. 99,9% yang melibatkan sekitar 120 juta tenaga kerja. Jadi 97% tenaga kerja kita tuh diserap oleh UMKM. Ya, jadi luar biasa. Walaupun Bank Dunia udah mengingatkan kita supaya Indonesia juga menyediakan lapangan kerja yang lebih berkualitas. Nah, ini tantangan kita. Sekarang kan kalau bicara UMKM ya, Kang, ini jujur-jujuran aja ya, Kang ya. Persepsi yang muncul itu
kecil gitu, usaha yang selalu kecil dan mau naik kelas itu susah gitu. Kalau melihat piramidanya juga kan yang bawah ini masih banyak banget ya Kang ya. Nah, naik kelasnya kan harus didorong nih Kang. Ini kira-kira masalahnya apa sih Kang Menteri? Yang ke mikro, Ya, itu kan 99,6%, yang omsetnya 2 miliar ke bawah. Sebenarnya kalau kita golongkan, mereka itu lebih ke ekonomi subsisten lah, ekonomi untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Ya. Nah, belum kita bisa mengatakan ekonomi yang produktif, begitu. Kenapa begitu banyak UMKM kita? Karena sebenarnya mereka itu tidak terserap di lapangan kerja formal. Akibatnya Lari ke sektor ini. ya mereka membuka usaha sendiri. Yang seharusnya bagus dong sebetulnya. Ya, artinya sebagai ekonomi subsisten tentu ini komplementer terhadap lapangan kerja kita. Nah, tapi kalau kita terus biarkan dari waktu ke waktu di mana struktur ekonomi ini kita didominasi mikro, saya kira juga kurang bagus. Ya, karena ya, kita perlu memiliki pelaku usaha yang lebih punya daya saing, Betul. lebih kapasitas produksinya juga lebih Besar. besar. Tentu kita harus mendorong UMKM yang existing sekarang yang punya potensi dibesarkan, ini dibesarkan. Bukan lagi memperbanyak yang mikro-mikro. Kalau diperbanyak mikro-mikro, ya persaingan di bawah akan semakin berat. Rezeki yang dibaginya semakin kecil. Karena kuenya sama tapi dibagi-bagi oleh unit yang makin banyak gitu. Jadi saya sering memberikan arahan juga di kementerian dengan teman-teman di daerah supaya coba bidik aja lah di daerah itu mana usaha yang bisa kita kembangkan sehingga penyerapan tenaga kerjanya lebih besar, Iya. mikronya berkurang. Iya. Jadi semuanya naik kelas terus begitu ya. Nah, ini harus didukung juga kan oleh ekosistem seperti pembiayaan, market demand-nya. Ini jadi penting juga nih Kang, kan bicara tentang UMKM yang kreatif. Indonesia itu surganya kreativitas nih. Jadi sebenarnya kita punya DNA seni dan budaya yang kuat, didukung juga saya kira sumber daya alam yang banyak, ya budaya yang sangat kuat. Ini kalau kita garap custom product yang berbasis kreativitas sebagai keunggulan UMKM kita juga marketnya besar. Karena sekarang anak-anak muda sekarang kan lifestyle hampir sama lah di seluruh dunia kan, dengan digital ini kan semua hampir sama. Anak-anak sekarang banyak menyukai produk custom, bukan lagi mass production. Ya. Nah, ini momentum kan sebenarnya bagi UMKM artisan. Ini saya ngopi lagi deh Kang, ini sayang banget. Kopinya semakin dingin. Dan ada banyak proyek-proyek ya yang Kang Menteri sudah siapkan dan memperlihatkan kepada kita bahwa UMKM itu bisa loh naik kelas. Nanti Kang Menteri mau ajak saya ke sana ya Kang ya? Ya. Saya ikut ke mobilnya Kang Menteri boleh ya? Boleh. Mobil Menteri kan kapan lagi? Enak, harusnya. Sekarang Kang, sana Kang? Ayo. Pak, kita ikut ya Pak ya ke mobilnya Pak Menteri. Ya, silakan. Ini mobilnya ini Pak. Ini Pak. Ini pengawalnya lebih mewah daripada mobil Menteri ya. Kuat dari saya. Kirain itu Pak. Ini mobilnya Kang Menteri? Iya. Saya pikir mobilnya yang itu Kang Menteri. Memperkuat kemitraan, PT MNC Life Insurance menjalin kerjasama dalam program asuransi jiwa kredit kumpulan dengan Koperasi Nusantara Pos Kopnus Pos. Program ini akan memberikan proteksi bagi anggota Kopnus Pos hingga 300 juta rupiah. PT MNC Life Assurance atau MNC Life, perusahaan asuransi jiwa yang merupakan unit bisnis dari PT MNC Capital Indonesia Tbk dan bernaung di bawah MNC Group, kembali mempererat kerjasama dengan Koperasi Nusantara Pos atau Kopnus Pos. Jalinan kerjasama ditandatangani dalam program asuransi jiwa kredit kumpulan yang memberikan manfaat bagi anggota yang memiliki pinjaman di Kopnus Pos. Dalam kerjasama ini, MNC Life memberikan proteksi senilai 100 hingga 300 juta rupiah
dengan uang pertanggungan menurun kepada anggota Kopnus Pos maksimal hingga usia 80 tahun. Hari ini tepatnya pada pagi ini kita kerjasama kembali untuk meningkatkan pilihan-pilihan produk yang salah satunya adalah asuransi jiwa kredit. Kita tahu salah satu Kopnus Pos ini adalah juga beberapa anggotanya memberikan yang namanya pinjaman-pinjaman kepada koperasi. Yang mengambil kredit di Kopnus Pos untuk bisnis pensiunan. Bisnis pensiunan kita ada Taspen dan Asabri, pensiunan pegawai negeri dan TNI dan Polri. Itu yang kita asuransikan adalah begitu mereka mengambil kredit di Kopnus Pos, itu kita asuransikan jiwa kreditnya itu melalui MNC Life. Pada Juni lalu, MNC Life juga telah menjalin kerjasama dalam bentuk asuransi kecelakaan bagi para anggota Kopnus Pos. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Galih Bagas, iNews melaporkan. Pemirsa iNews yang masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya bersama rekan saya Pram Sunjaya sesaat lagi.